Hai teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi nih dari kami kelompok 8 di mata kuliah kesehatan mental. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya sosial media bagi kesehatan mental kita. Juga kita akan sedikit membahas tentang etika bersosial media. Coba bayangin deh hidup kalian tanpa sosial media. Kalian pasti bakal sedih banget kan? Gitu. Terus kalian punya nggak sih lebih dari satu sosial media? Di zaman sekarang itu kan sosial media udah hal yang nggak asing ya buat kita. Apalagi dengan pandemi corona seperti ini, pasti banyak dari kita yang nggak bisa ketemu langsung. Ada yang pulang kampung ketika kita kemarin biasanya ketemu di kampus, atau kita jalan nongkrong kemana, tapi sekarang harus terpisah antar provinsi, antar pulau. Karena pandemi corona ini memisahkan kita dan kita cuma bisa ketemu tatap maya lewat sosial media. Nah, terus sosial media itu seberapa penting sih sebenarnya buat kita? Sebenarnya sosial media itu sudah menjadi hal yang tidak asing. Jadi memang hal yang penting buat kita di kehidupan sekarang ini. Karena tanpa sosial media kita nggak bisa tahu kabar dari orang lain, kita nggak bisa tahu kemajuan zaman, kita nggak tahu kemajuan teknologi seperti itu. Nah teman-teman, tahu nggak ternyata sosial media itu juga punya dampak buruk. Nah, dampak buruk media sosial sering banget kita ngelakuin ini. Contohnya banding-bandingin diri dengan orang lain, atau bahasa ilmiahnya adalah social comparison. Nah, social comparison ini adalah proses seseorang menilai hal-hal yang ada dan dimiliki di dalam dirinya dengan orang atau grup lain. Ketika kalian scroll IG dan bilang dalam hati, asik banget hidupnya, kok gak kayak aku. Dan mungkin juga kamu merendahkan orang. Ih, itu orang hidupnya gini-gini mulu. Nah, itu berarti kalian lagi melakukan social comparison. Kenapa ngebandingin diri dengan orang lain itu bisa jadi buruk? Karena ada orang yang ketika membandingkan diri mereka dengan orang lain jadi gak pede. So, pasti mereka down. Ya kalau gitu tinggal gak ngebandingin diri dong. Gak segampang dan sesimpel itu banget. Ada sebuah studi dari Mas Wessel dan kawan-kawannya pada tahun 2006. Mereka bilang social comparison itu otomatis. Jadi kalau buka sosmed, lo akan secara otomatis ngebandingin diri lo dengan orang lain. Mau kalian suka apa enggak, atau sadar apa enggak, jadinya semakin sering kalian buka sosial media, apalagi lihat Instastory, makin sering kalian ngebandingin diri dengan orang lain. Juga menunjukkan kalau orang terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, orang itu akan lebih rentan terhadap rasa iri, bersalah, dan dia jadi penuh penyesalan. Kenapa aku gak melakukan ini dulu? Kenapa aku gak ngelakuin ini dulu? Bukan itu aja, orang-orang ini juga akan lebih berisiko untuk lebih sering berbohong, menyalahkan orang lain, dan gak puas dengan kehidupannya. Jadi pertanyaannya, apakah generasi sekarang ini akan jadi generasi menyedihkan, iri, dan dengki? Social comparison adalah hal yang kita lakukan secara otomatis. Ya udah, kalau buat itu susahlah kita buat ngapa-ngapain. Tapi kita bisa meminimalisasi dampaknya. Jadi pertanyaannya adalah gimana cara supaya social comparison yang kita lakukan nggak jadi berdampak negatif itu. Nah, oleh karenanya ini ada tips untuk bersosial media. Nah, tips yang pertama adalah self knowledge. Salah satu penyebab kenapa ngebanding-bandingin diri sendiri sama orang lain itu bisa jadi jelek adalah jawabannya ada di diri kalian masing-masing. Kalau kalian gak yakin sama style kalian, gak kenal sama diri kalian, gak yakin mau ngapain, gak yakin kalian bisa berhasil, atau bahkan kalau kalian gak yakin kalian berhak berhasil, kalian punya PR besar banget buat mengenal diri sendiri. Kenapa? Ketika bertanya ke diri kalian sendiri, ketika kalian benar-benar tahu sama apa yang bisa memotivasi diri kalian, tahu kapan kalian bisa berfungsi paling optimal,
harusnya kalian tahu apa yang terbaik buat diri kalian. Nah, tips yang kedua adalah kenali perasaanmu. Kalau mood lagi buruk dan lagi ngedown, jangan lama-lama buka media sosial, atau jangan buka media sosial sama sekali. Kalian harus mikir kayak gini. Ketika lagi down, ketika lagi sedih, pemikiran kalian akan jadi negatif. Membandingkan diri dengan orang lain kan jadi tambah down. Karena kalian akan mengambil hal-hal yang negatifnya saja. Negatif tentang kamu. Oh, aku kurang. Oh, aku belum sampai ke situ. Oh, masih lama aku sampai ke situ. Akhirnya kamu akan tambah ngedown. Nah, tips yang nomor 3, kalian harus sadari bahwa sosial media adalah tempat atau panggung. Jadi, orang hanya akan menampilkan yang terbaik. Mereka akan membawa aksesoris mereka yang paling mahal, baju paling bagus, dan lain sebagainya. Apakah seluruh hidup mereka sebenarnya kayak gitu? Enggak. Ingat selalu, apa yang mereka tampilkan di media sosial hanya sekitar 20% dari kehidupan mereka. Media sosial emang ajang kita untuk menaruh diri kita di dunia, sehingga kita ingin selalu menampilkan yang terbaik. Yang keempat adalah ingat bahwa setiap orang punya waktu mereka masing-masing. Jadi, fokuslah untuk mengembangkan diri sendiri. Karena pada intinya, membandingkan diri dengan orang lain itu gak adil. Ingat kalau kalian dibesarkan secara berbeda, hidup di lingkungan yang berbeda, punya bakat dan kemampuan yang beda, punya kesempatan-kesempatan yang berbeda juga. Perbandingan yang adil yang kalian bisa lakuin ke diri kalian sendiri, yaitu apakah kalian lebih baik dari diri kalian yang kemarin, tahun lalu? Apakah kalian lebih rajin dari diri kalian bulan lalu? Kalau iya, berarti kalian berprogres. Jadi seperti itu ya teman-teman, pembahasan kali ini tentang efek sosial media buat kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak. Kami dari kelompok 8, terima kasih teman-teman sudah menyimak materi yang kami bicarakan. Kalau ada kritik, saran, atau tambahan atau sanggahan, monggo ditambahkan di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 undur diri. Terima kasih.